Kalau lo suka bermain game, pasti ada momen di mana lo itu suka pakai cheat supaya karakter lo itu punya uang yang tidak terbatas. Biasanya game ini adalah The Sims, Harvest Moon, Grand Theft Auto, atau banyak lah ya. Nah, kalau karakter lo punya uang yang jumlahnya tidak terbatas, lo bisa nih beli segala hal yang lo mau. Pas itu ya, gue yakin ada sedikit pikiran di benak lo yang isinya adalah, enak juga ya punya uang yang jumlahnya tidak terbatas. Gue jadi pengen deh nge-cheat kehidupan ini supaya uang gue itu nggak habis-habis. Nah, kejadian ini beneran pernah terjadi di real life sama satu orang. Singkat cerita ya, ada orang yang berhasil mengaktifkan sebuah cheat di real life di mana dia itu punya uang yang tidak terbatas jumlahnya. Semua barang bisa dia beli, bahkan dia pernah juga nyewa pulau pribadi di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewin dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyala ini notifikasinya, lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Jadi pada tahun 2011 ada seorang pria bernama Dan Saunders berusia 29 tahun dan tinggal di Australia. Tepatnya pada bulan Februari itu ya, dia lagi minum-minum nih sama temannya di sebuah bar yang ada di kampung halamannya di kota kecil yang bernama Wangaratta. Di sesi akhir minum-minum, Saunders dan teman-temannya mau patungan, mau PT-PT gitu untuk bayar billsnya. Pas Saunders buka dompetnya, dia baru sadar kalau uang cash yang ada di dompetnya ini kurang. Ya udah deh, dia lalu minta izin dulu ke teman-temannya untuk ngambil duit cash yang ada di ATM yang terletak di sebelah bar. Pas Saunders sampai di ATM, seperti biasa dia masukin kartu ATM, pencet tombol PIN, dan dia pun narik cash. Ketika ATM ini memproses permintaannya Saunders, tiba-tiba dari layar ATM ini muncul tulisan, saldo Anda tidak mencukupi. Saunders langsung keringat dingin dong, kayak, waduh, ternyata uang gua ini nggak cukup nih di tabungan. Mana gua mesti bayar makan minum gua nih. Ya udah deh, Saunders pun lalu masukkan kartu kreditnya ke ATM. Dia pengen gestun atau gesek tunai. Pas dicoba, muncul lagi di layar ATM-nya bahwa kartu kreditnya ini udah limit nih. Makin keringet dingin dong si Saunders. Lalu dia coba iseng tuh mentransfer saldo di kartu kreditnya ke ATM sebesar $200. Hasil dari keisengannya adalah ATM-nya ini kayak membatalkan transaksinya gitu. Nggak bisa lah pokoknya. Dia mikir lagi nih, dia coba iseng lagi nih. Sekarang dia masukin kartu ATM-nya, lalu dia coba tarik tunai sebesar $200. Tanpa disangka, keluar tuh duit sebanyak $200 atau senilai 3 juta rupiah. Pas itu Saunders bingung, ini matematikanya gimana? Gua nggak punya duit di tabungan, kartu kredit gue juga limit. Kok sekarang malah keluar duit $200? Cuman ya dia mengesampingkan dulu kebingungannya ini karena dia udah ditungguin temennya tuh di bar. Ya udah deh, dia ambil duit $200-nya, dia balik lagi ke bar, bayar tagihan dia, dan lanjut minum-minum. Selesai acara minum-minum, dia masih kepikiran tuh sama kejadian aneh yang terjadi di ATM. Sekitaran jam 2 malam, pas dia seharusnya pulang ke rumah, dia mampir lagi ke ATM yang sama. Dia coba lagi tuh teknik dia barusan. Dia masih belum percaya gitulah dengan uang gratis tadi. Hasilnya adalah bener dong, keluar lagi duit sebesar $200 atau senilai 3 juta rupiah. Dia semakin bingung dan gak percaya, ini gue yang mabok atau gimana? Masa iya gue yang minum tapi yang mabok malah mesin ATM? Kan aneh tuh. Ya udah deh, dia coba lagi tekniknya itu dan sekarang dia coba jumlahnya $500 atau senilai 7,5 juta rupiah. Hasilnya adalah bener dong, keluar duit senilai $500 atau senilai 7,5 juta rupiah. Karena kesenangannya dia ambil duit $500 ini dan dia coba pakai teknik yang sama berkali-kali. Sampai-sampai dompet yang tadinya tipis sekarang jadi tebal karena berisi uang dengan jumlah $2.000 atau senilai 30 juta rupiah. Pas dompetnya tebal dengan uangnya, Saunders berpikiran, ini pasti mimpi.
Ini pasti gue lagi di kamar, lagi tidur pulas gara-gara mabok. Pasti pas gue bangun dari tidur, ini duitnya udah nggak ada nih. Nggak mungkin lah ini semua terjadi di real life. Ya udah deh, Saunders pulang ke rumah dengan dompetnya, lalu tidur. Besok paginya pas Saunders bangun tidur ya, udah nggak mabok nih, udah sepenuhnya sadar. Dia coba tuh cek isi dompetnya dan ternyata duit $2.000 yang ada di dompetnya itu masih ada dong. Dengan ini Saunders yakin bahwa kejadian yang ada di ATM kemarin malam itu bukanlah mimpi. Pas ini ya Saunders mencoba menenangkan dirinya nih. Dia kayak deg-degan gitu karena ini matematikanya atau hitungannya tuh nggak masuk akal nih, rada-rada aneh nih. Untuk merasionalkan hal ini, dia berfirasat kalau duit $2.000 ini merupakan hutang yang diberikan oleh kartu kredit. Pas itu dia coba telepon bank tuh dan dia mau nanya nih, mau minta konfirmasi mengenai transaksi dia semalam. Pas dia lagi nunggu jawaban telepon, ekspektasinya Saunders adalah kartu kreditnya itu sekarang menjadi minus $2.000. Nah, setelah teleponnya diangkat oleh customer service bank, Saunders nanya tuh perihal transaksinya semalam. Customer service-nya bilang kalau ya emang bener Pak, kalau Bapak Saunders kemarin malam itu menarik tunai dari ATM sebesar totalnya itu $2.000. Tapi tagihan kartu kredit Bapak itu tidak bertambah. Saunders tanya lagi, meyakinkan dirinya. Dia jadi kayak, bener nih Pak, nggak ada aktivitas dari kartu kredit saya semalam. Customer service-nya menjawab, no, tidak ada aktivitas apapun dari kartu kredit Bapak kemarin. Pokoknya normal aja Pak semua. Saunders pun berterima kasih dan menutup teleponnya. Dia lalu tersenyum lebar karena dia sadar kalau dia baru aja dapat uang gratis nih dari bank sebesar $2.000 atau senilai 30 juta rupiah. Ya udah deh, hari itu dengan uang gratis ya Saunders langsung belanja. Dia beliin tunangannya ini kulkas harga 15 juta, membayar beberapa tagihan yang nunggak dan juga belanja-belanja kebutuhan dia. Pada malam harinya, dia datengin lagi tuh ATM yang sama. Dia coba lagi nih trik dia kemarin malam dengan kondisi sadar, nggak mabok. Pas dia coba, hasilnya adalah ATM-nya ini ternyata meng-cancel triknya Saunders. Dia bingung dong, kok kemarin bisa, sedangkan hari ini nggak bisa. Apa ada yang kurang ya? Apa gue mesti mabok dulu nih supaya bisa? Dia mikir dan nunggu sebentar tuh. Lalu sekitaran jam 1 pagi, dia coba lagi triknya dan hasilnya adalah bisa dong. ATM-nya ini bisa mengeluarkan duit secara gratis lagi sebesar $2.000 atau senilai 30 juta rupiah. Wah, seneng banget tuh Saunders, dapat duit gratis lagi. Besok paginya dia mengulangi hal yang sama. Dia belanja-belanja dan membayar semua tagihannya. Pas malam harinya di sekitar jam 1 pagi, dia coba triknya lagi dan kali ini langsung bisa. Pas itu ATM-nya mengeluarkan duit gratis sebesar $7.000 atau senilai 105 juta rupiah. Wah, rezeki nomplok dong, dapat 100 juta dalam satu malam. Di sini ya Saunders notice bahwa untuk bisa melakukan hal ini dia harus ke ATM yang ini persis pada jam 1 sampai jam 3 pagi buta. Dia berasumsi bahwa pada jam-jam segitu mungkin aja ATM-nya ini lagi maintenance. Karena maintenance, ATM-nya ini kayak offline gitu dan di celah inilah dia bisa melakukan triknya. Tidak tercatat juga transaksinya oleh ATM dan juga tidak ketahuan oleh bank. Saunders pun pulang ke rumah dengan tersenyum lebar karena dia baru aja mengetahui sebuah cheat di dalam kehidupan nyata di mana dia bisa mempunyai duit banyak yang jumlahnya itu tidak terbatas. Ya udah deh, selama beberapa bulan ke depan ya dia melakukan cheatnya ini terus-terusan. Dia nge-cheat tuh di mesin ATM dan mesin ATM-nya ini terus-terusan mengeluarkan uang gratis untuk Saunders. Nah, namanya juga orang kaya mendadak secara instan ya. Jelas dong Saunders langsung foya-foya. Senang-senang terus tuh. Saunders dikabarkan menghabiskan duit sebesar $1,6 juta atau senilai 24 miliar rupiah untuk berbagai macam hal. Dia lunasi hutang dia dan seluruh keluarganya. Dia beli juga kebutuhan dia dan seluruh kebutuhan keluarganya. Dia beliin juga semua yang tunangannya mau. Dia terbangin teman-temannya ke Prancis dan kasih beasiswa untuk studi di sana. Dia traktir teman-temannya minum-minum tiap malam. Dia buat setiap malam itu pesta di semua bar yang dia kunjungi. Nah, seluruh orang yang kecipratan duitnya Saunders ini awalnya curiga. Mereka kayak, cuy, lo dapet duit dari mana? Mohon maaf nih ya, lo kan kerjanya cuma sekedar bartender yang gajinya nggak seberapa lah. Kok lo bisa sih traktir dan beliin ini semua? Saunders itu kayak, alah bacot, sambil ngelempar duit segepok itu ke orang-orang yang bertanya. Namanya juga orang ya, kalau udah dilempar sama duit segepok itu kayak ya diem aja lah. Jadinya orang-orang yang ada di sekitaran Saunders ini pada nggak mau nanya asal dapat duit terus tuh dari Saunders. Walaupun begitu, Saunders jelasin ke orang-orang di sekitarnya bahwa dia bisa punya duit sebanyak ini karena dia investasi di real estate. Yang padahal seperti yang kita tahu ya, Saunders itu tiap malam mengaktifkan
cheat dia, cheat infinity money. Nggak cuman orang-orang yang di sekitarnya aja yang kena cipratan dari hasil cheat infinity money-nya. Dikabarkan dia pernah nih lagi jalan ketemu sama homeless people yang lagi tidur di bawah jembatan. Pas itu dia langsung beliin homeless people ini rumah dong. Selain itu juga dia nyewa jet pribadi, limousine, kapal pesiar, terus juga sewa beberapa resto mahal. Dia juga sewa chefnya, hotelnya, villanya, bahkan pernah juga sewa pulau untuk dia pribadi di Bali. Foto-fotonya di-share di sosial media dan setiap malam postingannya itu ya party-party lah di sekitaran pulau-pulau pribadi Bali dan umbar-umbar duit ke orang yang baru aja dia temuin. Selain itu juga dia juga umbar duitnya untuk judi di berbagai macam kasino yang ada di seluruh dunia untuk cuman kesenangan dia aja. Sebenarnya masih banyak lagi ya track record apa yang dia lakukan dengan duitnya yang tidak terbatas. Cuman gua rasa sampai di sini lo paham betul lah dengan apa yang dia lakukan. Intinya mah selama 4 bulan terakhir dengan duit yang tidak terbatasnya ini, hidupnya Saunders itu menjadi foya-foya. Walaupun begitu, selama 4 bulan terakhir juga Saunders setiap harinya sebenarnya itu insecure. Dia setiap hari tuh ngecek tuh transaksi dia yang dia lakukan dan mengecek apakah di tagihannya itu muncul hutang atau enggak. Kadang dia juga menelpon bank untuk memastikan bahwa semuanya tuh baik-baik aja. Bank pun juga menjawab bahwa ya semuanya baik-baik aja pak, nggak ada masalah tuh, nggak ada juga hutang. Di satu sisi, Saunders ini senang karena dia baru aja menemukan cheat uang nggak habis-habis. Tapi di satu sisi lain dia khawatir ya, karena namanya juga cheat nih ya, pasti ini kan ini curang nih. Dia punya kekhawatiran kalau tiba-tiba aja dari kamar hotel yang mewah ini dia tuh digerebek tuh sama tim SWAT yang ingin menangkap dia. Cuman Saunders juga pasrah kalau hal itu terjadi. Namanya juga nge-cheat ya, kalau dia ketahuan dan dia ke ban itu ya mau gimana lagi. Jadi secara singkat selama 4 bulan dia bahagia tapi dia juga insecure. Nah saking dia insecure-nya, pada bulan Juli tahun 2011 dia stop nge-cheat lagi. Dia pun menghubungi bank untuk mengakui bahwa selama 4 bulan ini tuh dia nge-cheat loh. Hasil dari pengakuan ini adalah bank merespon dengan kalimat, "Ini masalah polisi sekarang. Kami tidak dapat berbicara dengan Anda. Mereka akan menghubungi Anda dan Anda dalam masalah yang besar." Ketika Saunders mendapati jawaban ini ya, Saunders kayak pasrah aja. Oh mungkin ini saatnya gua ke ban nih. Ekspektasi dia mungkin besok gua bakalan digerebek oleh polisi. Besok pun tiba dan nggak ada tuh polisi yang datang. Oh mungkin besok kali ya. Mungkin polisinya juga sibuk party kali ya. Besok pun tiba dan masih nggak ada tuh polisi yang datang. Begitu terus selama 2 tahun setiap hari Saunders menunggu kedatangan polisi dan masih juga nggak ada polisi yang menggerebek dia. Dirasa nggak ditangkap nih ya, udah Saunders menjalani kehidupan dia yang biasa aja. Dia balik lagi tuh menjadi bartender. Walaupun begitu selama 2 tahun ini Saunders hidupnya tuh juga semakin cemas. Dia takut aja tuh tiba-tiba dia digerebek sama polisi. Setiap kali ada yang mengetok pintunya, dia tuh kayak merasa khawatir kalau itu tuh ada polisi tuh. Tapi pas dibuka ternyata ya tamunya dia, temannya dia, atau keluarganya dia. Saunders hidupnya tuh sekarang dipenuhi rasa insecure, cemas, dan khawatir setiap harinya. Saking cemasnya kehidupan Saunders, dia akhirnya berkunjung ke psikiater untuk cerita-cerita. Setelah beberapa sesi tanya jawabnya, psikiaternya ini bilang kalau Saunders mau terlepas dari rasa cemasnya, dia mesti menyerahkan dirinya ke pihak bank. Ya udah deh, Saunders dengan pasrah ya menyerahkan dirinya ke pihak berwajib, ke pihak bank. Tapi pihak berwajib itu tidak menanggapi Saunders dengan serius. Mereka kayak bilang kalau kasusnya ini tuh lagi diteliti kembali. Saunders juga itu bukannya ditahan ya, tapi diperbolehkan untuk pulang, untuk bebas. Makin bingung dong Saunders. Dia tahu kalau dirinya tuh salah, dia tahu kalau dirinya tuh nge-cheat. Bukannya ditahan atau di-ban ya, ini malah dibiarkan untuk bebas. Ini ada apa ini? Ya udah deh, Saunders pun menghubungi beberapa media besar. Tujuannya dia melakukan hal ini adalah supaya dia bisa bercerita dan ceritanya itu viral. Kalau ceritanya viral, pasti muncul tindakan dong. Ya udah deh, Saunders muncul tuh di beberapa media besar dan berbagi cerita tentang bagaimana dia nge-cheat uang gak habis-habis di kehidupan nyata. Lalu akhirnya pada tahun 2015 ketika Saunders menyerahkan dirinya, dia pun ditangkap dan menjalani sidang pengadilan. Nah, pada saat pengadilan ini juga
aneh nih. Jadi pengadilan sendiri pun tidak mengerti dengan apa yang Saunders lakukan. Mereka nggak paham dengan mekanisme bagaimana Saunders ini bisa nge-cheat uang nggak habis-habis. Lebih anehnya lagi adalah dari pihak bank pun juga tidak bisa membuktikan kalau Saunders ini nge-cheat. Namanya juga pengadilan ya, pastinya lo membutuhkan saksi, pelaku, bukti, dan berbagai macam data lainnya. Nah, di pengadilan seluruh hal ini itu dirasa kurang. Ibarat kata nih ya, kalau gue boleh jelaskan dengan bahasa yang sederhana nih ya, itu kayak begini nih. Saunders itu datang ke pengadilan, menyerahkan diri, dan bilang kalau dia baru aja nge-cheat atau ngerampok bank. Tapi bank yang dia rampok itu nggak bisa membuktikan kalau dia itu telah dirampok. Banknya itu kayak bilang, hah? Lo ngerampok gue? Lo ngerampok apa, men? Nih gue cek-cek kok nggak ada yang hilang. Saunders jawab nih ya, enggak cuy, gue nge-cheat dan ngerampok lo sampai sebanyak 25 miliar rupiah atau bahkan lebih. Coba cek datanya. Ya dari data sih ya, emang kelihatan nggak masuk akal. Cuman gue nggak merasa dirampok, men. Kayak nggak ada yang hilang kok. Kayak, udahlah, lo bebas aja. Saunders ini kayak, enggak men, gue ngerampok bang, lo mesti tangkep gue. Enggak men, lo bebas, udah. Nah, kurang lebihnya proses pengadilan Saunders itu seperti itu. Pada akhirnya Saunders itu kekeh mengaku kalau dirinya itu bersalah. Dia ceritain semua tuh kecemasan dan kekhawatiran dia selama dia hidup nge-cheat ini. Dia bahkan sempat mengancam ke pengadilan kalau gua nggak ditangkap, gua bakalan pindah ke Spanyol dan melakukan pencucian uang di sana. Kebetulan di Spanyol itu ada kasino yang sudah menawarkan jasa nge-cheatnya Saunders. Hasil sidangnya pun akhirnya tercapai. Saunders pun akhirnya mendapatkan hukuman 1 tahun penjara dengan tuduhan penipuan dan 18 bulan kerja sosial. Di akhir masa tahanannya ya, pada tahun 2016 dia dibebaskan dari penjara dan menjalani kerja sosialnya. Setelah semua hukumannya selesai, Saunders memilih untuk melanjutkan hidup sederhana sebagai bartender di kampung halamannya dengan gaji yang kecil. Dia memilih hidup sederhana karena hidup tajir itu ternyata membawa kecemasan dan kekhawatiran. So, itu tadi adalah cerita lengkap tentang seorang pria yang nge-cheat uang tidak habis-habis di real life. Gue mau terima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video gue yang ada di sebelah kanan, karena di sana gue ngebahas tentang pria yang hobinya adalah memburu wanita. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.